gitu. Dan banyak saya temukan, banyak teman-teman kita Kristen, saya ngerti niatnya bagus, menyampaikan kebenaran, meluruskan apa yang kita tahu yang sebut itu kebenaran. Tapi cara-cara kita itu kadang-kadang offside gitu loh, offside. Itulah yang kenapa saya bilang, saya bukan menggurui tapi mengingatkan saja. Kadang-kadang kita sudah offside gitu. Tujuan kita bagus, niat kita bagus, tapi cara kita menyampaikan itu salah gitu. Bukan berarti apa yang ada di dalam niat kita ini sudah salah. Enggak, sudah bagus, sudah benar. Bapak tahu nggak bedanya penginjil sama apologet? Saya tahu Pak, saya pernah berapologet, saya sekolah. Di sekolah saya, di kampus dulu, waktu saya menimba ilmu, kita juga berapologet, tetapi tidak pernah untuk menyerang pribadi. Loh, dalam dunia berapologet tidak pernah menyerang pribadi. Tadi menyerang pribadinya di mana coba? Saya pengen tahu. Ya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Ya, shalom. Makasih Pak Melki. Saya makasih. Ya, kasih. Enggak, Saya berapologet dulu. Bapak juga nggak bisa menunjukkan. Bahkan sampai apa ya, kalau orang Manado bilang itu getok-getok meja saking gemesnya. Terus mimik saya bisa marah, tetapi saya tidak pernah menyerang pribadi seseorang. Ngatain Bapak dia goblok lah, ngatain dia tidak berilmu lah. Enggak. Berapologet bukan begitu, mempertahankan apa yang kita anggap benar. Tetapi tidak menyerang pribadi seseorang. Kita sudah ketemu orang yang sama ratusan bahkan ribuan kali. Jadi kami bukannya baru kenal dengan mereka. Saya tanya sama Bapak, Bapak bilang Bapak belajar apologet. Apologet pertama, apologet Kristen pertama di dunia siapa Pak? Kalau Bapak tahu. Maksudnya apa untuk tanya itu? Saya mau nanya supaya Bapak tahu nggak apa yang dilakukan sama apologet pertama di dunia. Begini, maksudnya tanya itu buat apa? Itu aja. Kalau untuk memberitakan itu, saya belajar. Gini, ada sesuatu hal yang perlu saya bahas. Itu sama seperti pertanyaan teman-teman saya kaum muslim. Ketika mereka bertanya, saya harus menilai baik-baik pertanyaannya. Ada sesuatu hal yang harus saya jawab, ada sesuatu hal yang tidak harus saya jawab. Gitu Tadi loh. kan saya nanya. Jadi pertanyaan ini tidak harus saya bahas. Jadi debatnya sama kita sih. Gini, karena pertanyaannya ini sebenarnya tidak harus dibahas. Loh, gitu loh. Karena pertanyaannya gini loh. Oke lah. Pak gini Pak, kalau Bapak mau ngecek saya, bisa cek akun saya resmi semua. Nggak usah, saya nggak usah ngecek. Ya. Di situ diketahui saya itu seperti apa. Apa itu saya? Saya cuma nanya, apologet pertama di dunia apa yang dilakukan sama dia, gini, Bapak tahu nggak? Maksud dan pertanyaan Bapak saya sudah ngerti. Tetapi adakah pantas Bapak bertanya seperti itu kepada saya? Loh pantas dong. Gitu loh. Secara etika pelayanan itu nggak pantas gitu loh. Satu. Hanya sebutkan serius. Malam, Ya. Nona. Omelin semuanya Bu Nana, omelin semuanya. Ya, shalom. Dilanjutin lagi bisa. Omelin semuanya. Siapa? Sebentar jangan dipotong dulu sebentar, boleh ya. Aku nggak lama. Iya, silakan Pak. Iya. Oh iya. Aku cuma nanya itu apa yang dilakukan apologet pertama di dunia. Pak Metatron, saya punya hak untuk menjawab. Saya juga punya hak untuk tidak menjawab. Saya tidak akan nyinggung soal itu. Skip. Kata pendeta, Bapak bilang lebih baik ajarin apa yang ada dalam kitab suci kita. Kata pendeta di Alkitab ada nggak, Pak? Pak Metatron, saya sudah ngerti maksud dan tujuan. Pertanyaan Pak Metatron sama teman-teman seperti teman-teman kaum muslim. Saya nggak. Sama seperti teman-teman kaum muslim. Pertanyaan ketiga. Saya ke atas cuma buat nanya Bapak aja. Ya. Perjanjian baru itu yang dibilang Yesus itu apa? Pertanyaannya sama seperti teman-teman. Kalau yang muslim yang bertanya kepada itu kepada saya, gini. Kalau teman-teman yang muslim yang bertanya sama itu seperti sama saya mungkin akan bisa menyinggung itu. Tetapi ada sesuatu hal yang saya sudah ngerti arah pertanyaannya itu kemana. Coba. Dan itu tidak perlu saya jawab. Coba jelasin Pak Pendeta. Gini. Bapak pendeta kan? Itu pertanyaan seperti itu tidak perlu saya jawab. Itu hal yang remeh dan saya tidak perlu jawab. Loh, gimana? Dari semua tiga pertanyaan, gini. Dari semua tiga pertanyaan itu hal yang remeh dan saya tidak perlu jawab. Terserah Pak Metatron mau bilang apa. Itu nggak masalah buat saya. Bapak harus jujur. Bapak tidak bisa jawab atau tidak mau menjawab. Saya tidak mau menjawab. Dari tadi kan dari awal saya sudah bilang, saya memilih untuk tidak mau menjawab. Oke, saya jawab boleh. Bapak kan nggak mau menjawab kan?
Artinya Bapak tahu Iya. tapi nggak mau menjawab. Saya tidak mau menjawab dan tidak mau merespon pertanyaan jadi saya dari bingung, Bapak. Anda itu Karena saya sudah ngapain di tahu. sini? Gini, karena saya sudah tahu apa yang maksud ditujukan Bapak kepada Apa? Maksudnya kepada saya apa? lewat pertanyaan itu. Maksudnya apa, Pak? Saya sudah Jelasin. tidak mau, kan tadi awal saya udah bilang tidak mau menyinggung dan merespon pertanyaan itu. Diskusi sama Apalagi Anda ini membingungkan, Pak. gini loh, saya lebih baik Kalau keras Bapak kepada nggak mau jawab, teman-teman jawab saya semuanya. kaum Biar Kristen semua yang di atas semua daripada yang saya dengar keras juga tahu. kepada teman-teman saya kaum Muslim, karena kita tuh lebih saudaranya tuh lebih Berarti dekat Pak gitu. Christian pengecut. Kenapa kamu jadi batu sandungan untuk Kristen apologet? Berarti kamu pengecut. Gini ya, Melindungi terserah diri mau dibilang dari apa. Nggak, sabarin Ya, Pak. Bu Nona, Bu begini, Nona, Pak. Bu Nona, jangan, ditarik jangan. juga. Sabar. Sabar, Iya, Pak. jangan. Pak, kalau Terserah. Gini loh. Saya, Bu Nona, saya minta sabar Pak Pendeta. Jangan usah, Bu. Kalau Pak Pendeta memang pendeta, saya minta Pak lebih dulu. Bapak harus membedakan lintas iman dengan yang saat teduh, penginjilan, khotbah. Bapak harus, jangan Bapak patahkan semangat kami. Kami bukan orang bodoh, ya, yang berkata kasar ketika kami tidak dikasari. Jadi Bapak harus Kalau ingat. kita seperti itu ya, Sabar, ya. Pak. Kalau Sabar, kita Pak seperti Christian. itu, kita sama Sabar, seperti Pak. mereka, gitu. Ya, Ya Bu Nona, lanjut Bu Nona. ada room Pak, di mana ada saat teduh, ada saat penginjilan, ada room masing-masing. Ketika Bapak masuk dalam satu room, yakinkan dulu ini lintas iman, berarti ada diskusi dan kadang-kadang berujung pada debat. Bapak, kita di atas ini dengan satu niat penginjilan. Tetapi jika Betul. nyenyel itu kita sudah jelaskan dengan kasih yang lemah lembut. Tetapi tetap didesak, tidak mengerti. Kita jelaskan ternyata ada penghujatan. Bapak harus ingat, Tuhan Yesus juga memporak-porandakan bait Allah. Ketika dia sudah mengatakan jangan, tetapi dilakukan, kan menghancurkan memporak-porandakan bait Allah juga. Itu kasih yang menegur. Jadi mohon maaf Pak. Tadi kita sudah terbiasa dengan Bang Kiamat. Dan saya juga kadang-kadang begitu. Masing-masing dengan talentanya Pak. Iya, Dan iya. juga saya tidak terima ketika Pak Christian bilang sudah debat dengan Juma, Nandar. Masa sih? Gini loh. Masa sih sudah Kemarin pernah? banyak Sabar. teman-teman Muslim tahu, bahkan disiarkan di Aduh, YouTube. sudah Pak, nggak perlu nggak perlu. Jadi kalau dibilang saya ambillah tidak pernah bagian berdiskusi Bapak sama belajar seperti dulu dari mereka. Pak Torosoki. Kan Bapak katanya pendeta. Ya, ambillah bagian Bapak, Iya, kami ambil Bapak bagian lihat kami. dulu pendeta-pendeta. Biarlah Tuhan Yesus mengambil bagiannya, oke? Ya. Kalau Bapak Oke, seperti te- begini, ketika tadi sudah terdiskusi, tapi Bapak mematahkan ini, tidak boleh. Bukan mematahkan, Ibu Nona. Bapak diam Sekali aja, lagi Bapak bukan diam saja, biarkan berjalan gitu. Yang penting kalau Bukan sudah terjadi mematahkan. penghujatan, ingatkan, tenang, begitu aja. Tidak usah Bapak seperti bagaimana ya, seperti sesuatu yang wow Ya, begitu, ya. yang adem, Bu Nona, yang Bu Nona. berhati Yesus, gitu. Ya Bang Kiamat. Ya, arahnya nggak ke situ kok, Bu. Arahnya itu nggak ke mematahkan, tetapi jatuhnya menjudgment yang belum tentu tahu dasarnya. Nah, itu coba Bang Metatron lebih tahu, karena Bang Metatron ini udah lebih dari 6 tahun, Pak. Dan udah bertemu dengan kayak polemikus gitu ya. Kami juga barangkali Bang Metatron juga pernah lihat Bang Christian debat seperti apa gitu. Jadi silakan Bang Metatron. Iya, aku pernah lihat Pak Christian ini debat 5 menit yang lalu debat sama saya. Sisanya nggak pernah. Nah, tiga hal yang saya tanya tadi, Iya. ya, 3 hal yang saya tanya tadi itu tidak dijawab ya. Apologet pertama, bahkan itu gelarnya adalah Santo, itu Justinus Martir. Ini saya kasih tahu ke Bapak. Bahkan Justinus Martir lebih paham dari lawan bicaranya berbicara tentang dewa-dewa mitologi Yunani. Dan dia mengkristenkan orang-orang Helenistik. Ya. Yang kedua, kata pendeta di Alkitab nggak ada, sorry to say. Jadi Bapak tidak bisa mengunggulkan mau Bapak lulusan mana, lulusan itu. Semua orang belajar. Bahkan rasul-rasul itu nggak ada yang S1. Yang ketiga, ya ini pasti Bapak juga nggak tahu. Perjanjian baru yang Yesus katakan itu adalah tubuh dan darahnya. Yang
yang selalu kita peringati dengan roti dan anggur. Ini juga Bapak semestinya menjelaskan. Bapak sebagai pendeta menjelaskan di sini sekalian menginjili gitu loh. Katanya menginjili tadi. Saya tanya tentang Injil, Bapak nggak mau menjelaskan. Jadi rekomendasi saya buat Bapak, ya, daripada Bapak jadi polemik di grup-grup kami, mending bikin komal atau gabung komal yang isinya nyanyi-nyanyi aja, Pak. Nyanyi-nyanyi, ngundang orang. Oke. Ya mungkin lebih cocok. Nyanyi-nyanyi, ngundang orang, open cam, ketawa. Ya udah, mungkin lebih cocok itu, Pak. Kalau rekomendasi dari saya ya. Iya, makasih ya. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Metatron 33 itu bukan saya nggak mau jawab, tapi ya Tapi sudahlah. nggak tahu. Nggak, Pak Metatron bisa tahu saya di Manado posisinya, saya sebagai apa di Manado, dan saya memposisikan apa, itu semua jelas kok. Bahkan saya heran gitu loh, teman-teman muslim lebih banyak tahu tentang saya. Padahal saya tidak pernah bilang secara spesifik Iya, gitu loh. memegahkan Jadi, diri ya. saya nggak perlu bilang, bukan gitu. Tapi kan Jadi caranya Pak Metatron aja berbicara dengan saya, etikanya dalam pelayanan tuh sudah nggak baik gitu loh. Sesama Kristen gitu loh, sesama Kristen aja udah nggak baik gimana? Alkitab. Kita kan bicara Alkitab tadi, Pak. Pak, dalam dunia pelayanan ada etika untuk menyampaikan suatu kebenaran, gitu. Ada etika untuk menyampaikan satu kebenaran. Pelayanan yang Sama saya aja, sesama Kristen, Pak Metatron itu, ya, Pak Toros, oke. Ya, mohon maaf Pak Pendeta, mau saya tanya, ketika Pak Pendeta sudah mau diskusi santu dengan mereka, udah berapa banyak jiwa yang Bapak mendapatkan dari mereka? Mohon maaf sebelum. Oke. Saya tidak pernah menghitung berapa banyak jiwa, gitu kan. Tetapi yang setidaknya Pak, Injil ini minimal masuk di gereja Bapak. Minimal yang masuk Enggak. di gereja Bapak. Atau Karena di gereja udah saya pernah kasih ke Harus pendeta ada yang bukti lain. dong. Ada harus bukti Gini, berapa oke. Bapak diselamatkan. Oke ya. Setidaknya begini. Tidak ada pernah yang masuk di gereja saya karena setiap saya menyampaikan kebenaran firman, mereka itu di luar pulau, ada di Pulau Jawa, ada dan di luar Manado. Berarti Kalaupun tidak ada ini- yang satu Sulawesi, Saya kalaupun ada dengan yang satu model pulau, Sabar, ya, Bang. Saya dengan model saya mungkin sudah ada 10, Pak. Yang mualaf kembali, yang tidak mengenal bisa mengenal Yesus. Jadi kita masing-masing dengan talentanya, Pak. Oke? ya, oke. Itu bukan karena kehebatan kita, Bu Nona. Itu bukan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. kehebatan kita. Tetapi inilah talenta kita, inilah cara kita. Kalau Bapak tidak setuju dengan cara seperti Bang Kiamat tadi, janganlah Abang masuk. Janganlah Pak Christian masuk. Karena akan jadi Saya batu bukan nggak sandungan. setuju. Saya bukan nggak setuju. Saya rasa Kiamat ini menguasai tentang pembahasannya. Kalau Iya. saya justru tidak mengerti tentang pembahasan yang diambil Pak Kiamat di dalam Al-Quran. Serius saya nggak mengerti tentang Al-Quran. Tetapi saya sama tetapi dengan saya. Saya cara-caranya itu harus lebih, maksudnya gini, kenapa saya bilang kalau ada yang bilang begini, saya bilang Bang Zuma itu baik orangnya, Kores itu baik orangnya, Ya, Pak bahkan Christian yang bilang Bang dia Alif baik. itu, karena Hanya apa? Pak Karena Christian. saya begini, kenapa hanya saya yang dianggap yang direspon baik? Karena cara saya santun menyampaikannya, akhirnya diterima gitu loh. Bapak, Pak Christian tolong ke room Kristen yang lain bilang, Juma itu baik loh, Nadar itu baik, santun. Gini, Pak. Kalau saya tidak, bilang Pak, baik karena saya Coba, merasakan Bro hal Christian, itu gitu Bro loh. Christian, Iya, Anda baru mengenal mereka itu berapa lama? Baru kenalnya? hampir Zulkifli. setiap hari. Iya, Kores. serius. Coba Berapa tanya sama lama teman-teman. hampir setiap Iya, hari udah jawabannya. berapa lama? Udah berapa lama? Saya Setahun baru ada? berdiskusi sama mereka, enggak sampai setahun, 6 bulan kali. Oh, Saya nggak masuk sampai dalam tahun. room-room. Ini Bang Metatron Iya, iya. udah berapa tahun Bang kenal sama Oke. Zulkifli? Saya Saya gini, baru satu Pak dua Kiamat hari. gini ya. Ketika saya ditanya, Aku baru 6 hari. Aku baru 6 hari. Pak Toro lagi. Aku Iya, baru saya 6 hari. ngerti. Baru lagi. gini, saya ngerti 6 hari. teman-teman itu mungkin Iya, jadi gini loh berbeda. Pak Christian, Pak. Iya. Bapak itu tulus. Saya suka ketulusan hati Anda, tapi Anda itu kurang cerdik. Anda itu nanti ada fasenya Anda itu diinjak-injak barulah Anda itu mikir gitu. Jadi gini loh Oh, Pak, saya itu tahu persis. Saya tuh lihat psikologi seseorang ya. Oh orang ini lagi denial, oh orang ini lagi bermain-main. Kayak contoh tadi, bacakan saja satu ayat saya bilang, saya udah bilang loh nggak bisa Pak satu ayat dia ngeyel. Saya bilang Anda itu bodoh.
supaya dia itu ngerti, oh ternyata saya ini bodoh loh, saya ini mesti mendengarkan. Kan dia ini nggak bisa, memang bebal, mesti kalau ibarat kalau paku ini udah karatan Pak, itu mesti dipalu dulu biar karatnya ini rontok. Nah yang demikian ini nggak masuk, belum mau Anda Oke. pahami. Nah nanti silakan, Bukan- saya mau lihat lah ketika Anda debat gimana. Saya akan Gini. jadi murid Anda kalau Anda itu jauh lebih jagoan gitu. Anda jauh lebih paham. Silakan, saya akan belajar dari Anda. Tapi Oke. kalau Anda belum paham, hanya menunjukkan kepolosan Anda, itu nggak masuk Pak di dunia Oke, seperti saya ngerti. ini. Pak Kiamat gini, Ya. ketika saya bertemu dengan seseorang dan seseorang itu memperlakukan saya baik, gitu kan, memperlakukan saya dan ditanya gitu. Contoh, saya ketemu sama pendeta Torosoki, Torosoki memperlakukan saya baik. Terus ditanya sama Pak Kiamat yang sudah tahu Pak Kiamat bertemu dengan Pak Pendeta Torosoki itu orangnya agak sedikit nggak baik gitu loh. Tapi ditanya ke saya, apakah Pak Pendeta Torosoki baik? Loh, dia baik terhadap saya. Karena saya sudah lihat sendiri. Saya nggak tahu ya dia baik atau enggak terhadap Pak Kiamat. Gitu loh. Berarti kan ada yang something di sini gitu. Saya nggak harus berdusta. Bukan saya berarti berdusta. Karena memang betul ketika saya berdiskusi dengan mereka, tidak pernah mereka berbicara, berkata kasar sedikit pun kepada saya, tidak pernah. Karena saya juga berdiskusi dengan mereka, berbicaranya juga dengan kata sopan. Maka mereka Itu juga orang memperlakukan jadi sopan. kita Terus. jadi kita Ketawai semua ini Bapak. nggak ada yang sopan ya, Itu cuma orang ketawai Pak Kristian itu. ya. Jadi Bilang jadi mereka Saya nggak masalah. Jadi Saya nggak mungkin masalah Berarti gitu. Bapak Jadi hidup bukan di berarti dunia saya lain. berbohong. Berarti Bukan Pak berarti Kristian saya itu di berbohong. dalam dunia Penasaran loh. lain. Di dalam dunia Iya, lain. tapi- Penasaran? Iya benar. Tapi saya jadi penasaran. Saya jadi penasaran sama Pak Christian. Boleh nggak dinaikin Muslim gitu, biar saya belajar gitu. Jadi saya justru Iya, biar penasaran Pak loh. Nggak Kalau perlu lah bro. Iya. Perlu lah. Nggak perlu gitu. Biar Pak Iya Kristian sih. yang Sebenarnya itu menghadapi. Pak Erben mau naik, Pak Erben mau naik sebentar katanya. Oh, saya berdebat sama Pak Erben. Ditukar aku aja sebentar. Saya pernah berdebat sama Pak Ya Erben. Bu Nona. Bentar. Karena apa? Saya turun Bang Os, Ya. gantian. Oh Ya, iya iya. salam Pak Oke. Kristian ya, salam Iya. kenal. Ya, salam alaikum. ya, semua. shalom Bu Nona. Iya, Ya, terima kasih berkati. Bu Nona ya. Ya jadi Amin. kita nggak ada yang sopan mungkin Kiamat. Mungkin dari ratusan apologet di Indonesia ini hanya Pak Christian yang baru mengajarkan kesopan santunan. Enggak, ketika Ini saya akunnya ditanya Pak- kan, akunnya Pak ini, Nah, Christian. jadi kalau ini mereka Pak Erben. memang jadi aku waktu itu marah-marah oke, sama beliau itu saya ingat Pak Erben. karena Iya. kenapa? Saya ingat, saya pernah berdiskusi sampai marah-marah. Potong dulu, Pak Bentar Christian. dulu. Karena kelimputanmu itu Iya, Erben lanjut Pak telah Erben. berhasil meninabobokan singa dan membiarkan domba dicangkram oleh singa. Itulah diskusimu. Waktu itu saya marah, kenapa? Ada ditanya, bagaimana tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi? Oh itu mungkin di kitab-kitab yang tidak masuk kanon, kata dia kan. Ngamuk laku dari bawah. Itu, jadi kalau caramu diskusi kayak gitu bro, mohon maaf, kamu lebih bagus fokus saja tangani gereja dan jemaatmu. Kalau kamu belum pernah memberitakan Injil kepada 500 orang secara tatap muka face to face, gak usah bicara penginjilan dengan aku. Itu aja. Tapi kalau kamu sudah memberitakan Injil kepada 500 orang secara tatap muka, saya harus belajar darimu. Tapi kalau belum, Maksudnya KKR begitu Pak Erben? tatap muka gimana? face to face berdua. Iya, Yang belum percaya berdua Yesus, 500 orang begitu. Atau KKR? berarti dia nggak ngerti. Gimana? Iya, maksudnya tolong jelaskan Pak Erben. 500 Gitu, tolong orang dijelaskan. face to face satu-satu ketemu pergi kemana-mana. Oh, satu-satu. Ya, Oke, jadi lanjut kalau Pak kamu- Erben. Iya, jadi jangan bicara penginjilan. Kita ngerti itu, kita ngerti apologet. Jadi artinya bro, biar bro S3 katanya, nggak peduli saya. Iya, Ya. karena S3 juga, bukan itu intinya. Jadi bro nggak usah. Lebih bagus fokus kalau punya pengembalaan. Fokus saja ke situ. Doakan saja yang kiamat ini. Karena kiamat ini, aku udah tanya dia. Dia udah siap segala-galanya dengan apa yang dilakukannya. Dan aku melihat apa yang dilakukan kiamat.
selama saya juga pernah tegur dia ini Bro Kiamat ini. Saya pun belum begitu lama kenal, ku tegur. Apa yang ku tegur? Ini tanya Bro Kiamat. Narasimu harus sesuai dengan data. Jangan sampai narasimu berbeda dengan data, kamu repot. Kasihani dirimu. Ini Metatron ini sahabatku ini. Nggak pernah ku jumpa sama ini. Tapi hatiku dengan dia ini klop. Iya, nggak ada yang ku kenalin wajahnya orang ini semua. Tapi kami sahabatan. Kami punya visi dengan apologet bro. Ini Metatron, Kiamat dan lain sebagainya. Bukan orang pengangguran kami bro. Ya, ya. Bukan. Jadi saya pikir nasihatmu itu kita udah ngerti maksudmu. Doakan. Ya, makasih ya sudah mendengarkan. Makasih Pak Erben Saya kalau lah sudah yang ngerti. menegur kamu waktu itu kenapa? Kalau kamu seorang dokter, tapi jawabanmu seperti itu, aku meragukan kedokteranmu. Jangankan doktermu kuragukan. Sebenarnya Iya, gini, saya harus meluruskan ya Pak Erben gini. Saya bukan S3, saya S2 baru mau lanjut S3, sedang belajar S3 Ya gitu. udah, Tapi makanya mungkin saya bilang. teman-teman yang sudah langsung bilang saya S3. Ya Saya udah. baru S2, baru mau melanjutkan S3. Iya, Ya. mungkin karena kamu mau gelar S3 agak ini. Tapi mau kasih tahu samamu, kalau seperti itunya cara menjawabmu bro, aku ragukan S2mu. Ya. Itu aja, aku ragukan. Ya. Karena apa? Waktu itu aku dibawa bro, mengikuti dialogmu. Kalau kayak gitu caramu dialog dengan mereka-mereka polemikus, saya katakan kamu berhasil membuat orang mualaf. Di situ. Jadi kami, kayak saya dengan Metatron dan lain-lain ini, kami hampir berapa tahun ini tiap hari kami kerjakan ini. Bukan karena kami gak pekerjaan. Kami mengatur segala sesuatu pekerjaan kami di luar sana supaya kami bisa melakukan ini. Itu kalau bro katakan berapa banyak jiwa, kamu cobalah. Itu sahabat kami itu. Gak perlu ku kasih tahu semua apa yang kita lakukan dalam dunia maya ini sama kamu, itu aja. Kalau kamu pengen tahu, kau masuk aja ke Zoom-nya seperti EBC, WFM. Kau bicaralah di sana dari hati ke hati, apa sih sebenarnya? Baru kau ngerti. Jadi kau jangan nasihati kayak gini. Kami punya pertemuan di dunia lain. Di situ kami saling menguatkan, menasihati saling lain. Saya dengan Bro Kiamat, dengan Metatron, bisa ketemu, bro, kita masuk Zoom dulu. Kita ngomong ini. Itu kita kerjakan bro. Jadi aku, nasihatku samamu, fokuslah kau jadi gembala. Kita doakan kau jadi gembala yang luar biasa, membawa jiwa-jiwa. Jadi kamu jaga aja domba-domba yang sudah ada di kandang itu. Supaya enggak keluar. Kami ini, biarlah kami mencari domba-domba yang di luar sana. Nanti kalau masuk ke gerejamu juga baguslah itu. Karena kami ini bukan mengembalakan. Kalau Pak Torosoki enggak tahu, mungkin gembala juga ini mengembalakan. Kami enggak. Kalau udah bertobat, udah pergilah kau ke sana. Nanti kalau ada orang di Manado bertobat, hubungi Pak Christian, kau yang baptis. Gitu. Linknya Sabang sampai Merauke. Itu yang mau kita kerjakan. Jadi kalau kamu pengen tahu apa yang dikerjakan Bro Kiamat, apa yang dikerjakan oleh Metatron, apa yang kita kerjakan di sini, kau masuk ke Zoom aja. Masuk Zoom, cari namanya WFFM itu 24 jam. Atau kau cari FIC, itu juga bisa kau masuk 24 jam. Di situ nanti kau lah tukar pikiran dengan kita. Jadi nggak usah di sini ya. Kutunggu kau di situ. Nanti kau lihat linknya. Ada teman-teman FCC di satu FM, kasihlah linknya. Biar dikasih sama apa ini disimpan. Kau masuk Iya, ke dalam. bisa kita kasih nanti. Iya, ini Kalau sama dia Pak Torosoki, Pak Rotosoki. Kasih dulu sama Pak Christian itu linknya WFM supaya kita dia supaya Bapak ini ngerti supaya apa sih tujuan mereka ini. Jadi Bapak nggak ngerti apa yang kita. Ya aduh, Bapak. Udah itu aja yang aku sampaikan. Fokuslah jadi gembala yang baik. Kalau kau mau jadi kuliah dokter, Ya, dialah makasih dokter. Pak Erben. Iya. Pak, makasih. Tapi setidaknya saya berterima kasih apa yang saya mau didengarkan di sini. Itu sih tujuan saya. Iya, kita dengarkan apa yang disampaikan. Kita doakan kau jadi kami gembala sukses. kami menghargai, ya, kami menghargai Pak Pendeta. Kita menghargai semuanya di sini, Pak. Begitu, siap.
Iya, Lanjut, silakan lanjut. Metatron. Udah dapat. Udah, siapa lagi mau Ya diskusi? makasih Bang Erben. Aku juga ini bentar lagi turun kok. Iya. Beberapa menit lagi. Ya itulah. Kurang lebihnya ya gitulah. Bang Erben makasih ya. Ya, kita banyak belajar nih, ada Pak Torosoki, Iya, ada aku tunggu Kiamat. nanti suatu saat kalau kita ketemu di Zoom-nya WFM atau FIC, di situ kita bicara dari hati ke hati. Nanti bro baru mengerti apa sih sebenarnya yang dikerjakan Kiamat, apa yang dikerjakan Metatron dan lain sebagainya. Apa dampaknya? Bisa kita kasih tahu samamu. Kalau si Juma mau mualafkan satu orang, itu di live kan itu. Kita nggak perlu kayak gitu. Kita pakai teologi penyu. Saya lihat kemarin. Ya. Dengarin, kita itu Saya teologi lihat kemarin kok dia. Ya udah, makanya kita itu teologi penyu. Tahu nggak teologi Saya penyu nggak dengan harus teologi ayam? marah-marah enggak. Iya, nggak mesti marah-marah. Ya tapi jangan Nggak sampai tahu itu bro. maksudnya. Bukan, jangan sampai dombamu dicuri, tapi kamu tepuk tangan. Jangan sampai. Nah, ini makanya siapa yang komen di bawah ini nih, semua itu apa itu? Keluk-keluk. Ya Muncul pasti ya Muslim akan sangat suka ini dengan narasi Pak Christian nih. Seneng nih, mereka ngasih koin juga Ya, kan. karena begini, karena mereka sudah Oke. tujuan Jadi sampai itulah, ke mereka masuk aku. gitu. Justru teman-teman kaum Kristen yang tidak mengenal teman-teman kaum Muslim sudah mengenal saya. Jadi wajarlah kalau mereka berbicara seperti, berarti kan goal saya dapat ke mereka kan. Aduh. Gitu. Tapi saya hargai. Tetap menerima Oke, teman-teman. apa yang Oke, Ben, teman-teman. Gini, Saya dulu ya. Kiamat, Ya, Bentar, Pak sebentar. Erben. Saya mau kasih tahu sama Rosoki. Pak Christian, supaya Bapak tahu, ya. kalau Bapak berdialog bukan untuk menenangkan lawan dialog Bapak. Target Bapak siapa sih? Bukan bukan kawan-kawannya itu. Viewer yang ada di bawah itulah yang Bapak mau tolong. Itu Bapak kalau lihat dulu kayak Gerah Mualaf live bisa puluhan ribu. Begitu ketemu sama apologit Kristen sekarang sepi. Biar tahu Bapak itu. Itu jadi viewer yang di bawah itulah yang Bapak harus tolong. Yang kita Itulah kejar. tujuan kita, apologit. Ya, Itulah mereka sudah apologit kenal kita. saya. Ya, Iya, biar iya. Bapak. Saya gini ya, saya nggak perlu dikenal orang. Yang perlu dikenal orang adalah kebenaran Yesus Kristus. Saya nggak butuh terkenal. Betul. Ya. Saya nggak perlu dikenal Ya, si betul, Juma betul. siapa itu, nggak perlu. Tapi saya mau Injil dikenal oleh semua orang. Karena itu tujuanku. Ya kalau aku untuk terkenal ngapain? Aku lebih bagus melayani, aku fokus di gereja. Berkhotbah aku dari gereja A ke gereja B. Habis khotbah dapat salam-salam. Aku Dapat pernah di amplop posisi, Bapak. aku pernah di posisi itu. Aku tahu, dulu aku pernah Natal, kalau bulan Desember saya bisa khotbah 15 kali, biar tahu kalian, ku tinggalkan itu. Jadi kita bukan begitu, 15 kali di hari Natal bisa khotbah. Ya kau kalikan lah, kalau 500.000 kali 15 kali, kalau ada yang kasih 1 juta, 2 juta. Tapi bukan itu sekarang nilainya. Itu bukan di situ, bro. Sekarang bukan lagi di situ. Sekarang ini justru kami ini, kayak aku Kiamat Metatron ini, yang kami pikirkan sekarang membangun gereja tanpa tembok yang bisa menjangkau orang 24 jam tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bayangin. Itulah tujuan kami. Kalau butuh pengembalaan, kami akan jumpai contoh. Nanti kalau ada orang dari yang tidak percaya menjadi percaya di Manado, nanti Pak Torosoki hubungi dirimu. Pak Christian, ini ada. Silakan dibimbing terus. Baptis. Sudah tuntun terima Yesus. Kemarin saya tuntun ada orang kayak gitu. Secara online. Sama Ibu Padilla Hafiz. Nggak perlu dengung-dengungkan kemana-mana. Orangnya cerdas. Ibu Padilla Hafiz teman saya. Cuman aku Ibu Padilla Hafiz sama dia di situ. Kita tuntun. Sekarang udah bergereja di satu gereja. Sekarang kami lagi cari siapa yang mau baptiskan ini, bagaimana ini. Sudah,
nggak perlu di live kan, nggak korek Ya, kami Pak itu Pendeta buat apa? Kristian nanti Pak Erben, Ya. Pak Pendeta Cuma- Kristian yang baptis. Bukan, karena nggak di Manado. Kalau di Manado bukan namamu. Iya, gitu. Nanti masuklah ke YFM atau ke EVC supaya Pak Christian ini ngerti. Jadi jangan nasihatnya di sini. Nanti masuk EVC kita lihatlah. Baru nanti Oh, kita iya. bicara EVC atau CIA lagi vakum. YFM sekarang yang getol, silakan. Iya. Oke, Puruk Yamat, monggo. Sebetulnya yang terpenting itu ini sih Pak Christian, bagaimana cara kita menyampaikan, tetapi hati kita ini nggak marah, nggak busuk itu loh. Jadi ketika saya bilang kamu itu bodoh, hati saya tuh biasa aja Pak. Jadi saya bukan dengan asas kebencian sama dia, enggak, tapi justru saya mengasihi supaya dia ini sadar. Katanya analogi saya seperti paku yang karatan ini loh, mau ditarik ini nggak bisa, mesti dipalu dulu. Itu aja sih. Jadi ketika saya menarasikan misalkan seperti yang materi tadi ya, nah itu kan ada di bukunya, di buku tafsir itu bisa dibuktikan semua. Nah mereka ini nggak Ada pernah tadi. Pak dengerin Setuju. demikian. Bahkan banyak muslim yang naik di room saya, dia itu nggak ngerti loh. Dia bilang, saya itu nggak ngerti loh Bang, kiamat yang kayak gini saya baru tahu ini. Bahkan dia itu sampai bilang tradisi mencium batu, dia sampai nggak percaya sama itu, benar-benar goyang. Terus saya bilang, Anda ini sekarang udah bukan agama itu ya, saya nggak mau monolognya, bukan agama itu, tetapi Anda sekarang udah agnostik jatuhnya. Dia pun ya dengan kebingungannya. Jadi memang ada beberapa metode, bahkan saya ini tiap hari itu belajar loh Pak. Saya pun Ya. sama teman saya itu teleponan, kira-kira gimana ya. Kami itu memikirkan, kenapa saya melihat gini Pak. Kalau Indonesia ini mayoritas itu mengenal Tuhan Yesus, pasti diubahkan. Dan kami udah hitung kira-kira berapa tahun ke depan. Udah dihitung itu semua. Gitu ya Pak ya. Jadi semoga Bapak ngerti. Jadi ada area-area tertentu. Tadi ketika respon Bapak itu nggak saya tanggepin, jatuhnya itu nanti seakan-akan apa yang dilakukan oleh apologet selama ini tuh salah gitu. Penggiringan itu yang nggak boleh terjadi. Karena apa? Karena yang saya tadi sepakat ketika kita ngasih minum seseorang itu harus dengan cara yang baik betul. Tetapi kata baik ini harus dengan kacamata yang benar juga. Nggak bisa kalau kita ngelihat menurut sudut pandang pribadi kita, apalagi kita nggak berkapasitas penuh di situ. Jatuhnya nanti menghakimi. Gitu ya Pak ya. Saya sangat mengasihi Bapak lah, teman-teman semua. Iya. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang di Manado mau datang, kabarin saya ke Manado. Kita ikut dalam penginjilan jalanan. Di situ kita terjun, ada tim saya untuk terjun dalam penginjilan jalanan. Mungkin kalau di luar kota kan belum tuh, nggak berani gitu terjun dalam penginjilan jalanan. Tapi karena di Manado itu kita kan mayoritas. Walaupun ada tetap beberapa tempat yang memang mayoritasnya Muslim di Manado. Dan itu kita masuki gitu. Nanti lihatlah cara penginjilan jalanannya itu seperti apa gitu. Dan bagaimana gitu cara penginjilannya. Tetap santun. Maksudnya penginjilan jalanan itu anak-anak jalanan yang diinjili atau gimana? Oh, berarti gini, dalam penginjilan jalanan kita terjun langsung di jalan Pak Erben. Kita terjun langsung di jalan, fokus memberitakan Yesus gitu loh. Nggak pandang tempatnya ini tempatnya siapa. Jadi bukan bikin acara KKR, enggak. Bukan acara KKR. Berarti tapi kita langsung P1 terjun di jalan. P1, P2, P3 itu. Ya memang enggak Pak Pendeta, memang ada metodenya Pak Pendeta, karena saya juga melakukan P2, itu. P3. Ada apanya, tahap-tahapnya. Seperti yang Ya, saya jadi pakai dalam Pak Pendeta. Bentar dulu. Seperti yang saya pakai juga di daerah ini, di mana saya ada juga mahasiswa kita bawa. Orang yang baik hati, orang yang terbuka hati itu yang dilayani, orang yang keras hati tak usah. Itu metode yang saya ajarkan dan ada Kalau tahap-tahapnya. di ilmu misiologi itu yang Bapak lakukan itu masih dalam konteks P1.
Iya, ya, saya ngerti. Iya. Jadi ketika kita terjun dalam Sekarang dunia penginjilan, ya ya. beda, Lanjut beda. Pak Erben. Yang Bapak kerjakan itu kan selama ini kan P1. Sekarang coba Enggak, Bapak itu dulu cuma lintas ke tim. P3. Ya, Iya, P1 cuma itu tim kan penginjilan saya yang terjun. Ya, yang terjun dalam penginjilan jalanan. Saya beri nama itu karena di Manado itu sudah ada beberapa tim yang terjun dalam penginjilan jalanan. Jadi kita tuh cuma modalnya apa? Modalnya speaking sama itu terus kita Yap. buat ibadah di situ. Bahkan di tengah pasar Yang kita penting- tetap sampaikan Yesus. Iya, siapa pendeta Itu yang penting penginjilan jangan jalanan. sesama orang Kristen Pak Pendeta. Penginjilan bagi Ya, saya karena di Manado Pak begini. Pendeta. Ya, Penginjilan bagi saya Di bukan Manado- yang mengenal ini Pak Pendeta, Alkitab. Penginjilan itu di luar yang mengenal ini. Mungkin kalau Bapak KKR di jalanan mungkin ya wajar-wajar saja orang Kristen itu, mohon maaf. Ya lanjut Pak Pendeta, Ya. saya potong. Mungkin teman-teman belum tahu kalau di Manado itu sepertinya saya beri nama Israelnya Yahudi, gitu loh. Karena banyak sekali orang Kristen, tetapi benar-benar tidak mengerti bahkan tidak mengenal Yesus secara pribadi. Gitu. Justru lebih gampang buat saya untuk menginjil teman-teman kaum muslim dibandingkan menginjil teman-teman kaum Kristen yang dari pagi sampai malam kerjanya cuma minum-minum, dari pagi sampai malam kerjanya cuma judi, dari sampai malam kerjanya apa? Cuma mabuk-mabukan. Terus melakukan hal-hal yang nggak baik, tapi Kristen gitu loh. Tapi Kristen, KTP-nya KTP Kristen, tapi tidak pernah ikut ibadah, gitu loh. itu P1. Mereka juga perlu firman. Itu P1 Pak Pendeta, Pak Pendeta, itu P1, itu metode itu memperkokoh yang di dalam Pak Pendeta. Ya, Beda lagi Jadi- belum masuk ke Iya. Sorry, aku Jadi sebelum turun- buat saya lebih susah tuh. Ya. Ya, Enggak. ya. P1 Aku itu, sebelum itu turun tergol. sedikit ya, Iya. 1 menit lah. Iya Pak, mungkin kalau Bapak tadi ngomong lebih mudah menginjili orang-orang Islam, ya mungkin Bapak ada baiknya Bapak menginjili dulu orang namanya Dance Mumek di sana Pak, kalau nggak salah. Nah, yang mau saya tekankan di sini, Pak Dance Mumek dia bukan di Manado kotanya, tapi di Manado bagian ya Bolmongnya. nggak apa-apa, yang penting Manado. Dan saya sudah ngerti kapasitasnya Pak Dance Mumek. Saya juga dulu di Manado Pak. Nah, kita di sini Pak, yang jelas saya mau menyampaikan, saya mohon maaf apabila ada salah kata sama Bapak, kami mengasihi Bapak. Nggak apa-apa. Di Saya sini justru minta berbeda-beda. maaf ya. Saya justru minta Pak, maaf Pak sama-sama ya Metatron. Pak ya. Kita di sini berbeda-beda gereja, tapi fokus kita satu, kita memberitakan kebenaran Kristus. Kita bukan kristenisasi, karena Kristen itu tidak menyelamatkan, agama tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan Betul. Yesus Kristus. Betul. Ya, dan apa yang kami pegang, ya ini saya pegang sendiri khususnya ya, mendiamkan kebodohan adalah suatu kejahatan, ya. Jadi seperti yang teman saya katakan tadi, kiamat bukannya dia mau menyerang atau apa, tapi dia justru menunjukkan suatu kebodohan itu agar orang itu bisa mengerti di mana letak kesalahannya dia. Kiamat melakukan itu karena dia mengasihi orang itu, bukan pengennya menghujat, tidak. Saya kenal kiamat nih bagaimana, gitu. Dan saya juga pengen belajar kepada Bapak. Kedepannya ini saya sudah follow akun Bapak ya. Nama saya Metatron. Ya. Saya ketua paroki gereja ortodok di salah satu provinsi di Indonesia. Kami juga punya gereja di Sulawesi Utara, ada 2. Kalau Bapak bisa berkunjung, nanti mungkin kita saling belajar ya. Saya pengen tahu tentang Bapak dan tentang Alkitab juga dari Bapak. Nanti bisa dari FIC atau WAFM ya Pak. Mungkin itu saja saya sampaikan. Makasih ya teman-teman atas waktunya. Ya, terima kasih juga ya Pak Metatron. Oke, terima kasih juga teman-teman Pak Erben, Pak Kiamat, Pak Pendeta, dan host juga. Oke. Saya turun dulu ya. Thank you, Tuhan Yesus Iya, shalom memberkati. Pak Barosoki, teman-teman semua. Pak Rosoki, Ya. Pak Rosoki. Sebelah kanan pintu surga, sebelah kiri pintu neraka. Jangan salah keluar. Ya, Jadikan kalau seperti itu. ya, saya juga memaklumi kok. Saya sudah mengerti maksud dan tujuan teman-teman di sini. Iya, nanti Iya, masuk aja ke itu- Jumnya EFM. Nanti bagus itu. Iya. Masuk supaya di sana Bapak nanti bisa
cincai-cincai semua. Bisa bukan cincai. Nanti di sana bisa sharing visi. Ya, WFM itu ya permurtadin maksudnya Bapak. Iya. Ya, salam, selamat. Saya mungkin Ya, salam, kadang-kadang kan selamat lebih banyak. pagi semuanya. Ya, salam Pak. Ya, shalom Bang Arjuna. Shalom alaihim. Salam, salam. Ya, intinya kita jangan sampai domba kita diterkam sama singa gitu atau harimau Ya, gitu. dan Itu kita yang kita biarkan. mau ajarkan gitu. Jangan sampai kita menjawab dan tidak bisa menjawab lalu diterkam sama singa. Ini bahaya sekali. Gitu. Makanya gunanya apologet hadir di sini untuk menjaga itu lalu menyelamatkan orang-orang yang juga tidak percaya Yesus dan kemudian percaya Yesus. Kami itu tidak mau mengumbar-umbar. Orang yang percaya Yesus itu pasti kita akan diamkan, lalu kita ajak ke Zoom, lalu nanti kita arahkan seperti Bang Erben katakan tadi, ke gereja mana, dia berada di mana, silakan pergi ke sana, seperti itu. Jadi tidak pernah kita umbar-umbarkan di medsos orang itu, kecuali dia memberikan kesaksian sendiri, silakan gitu. Nanti kalau Pak Christian masuk ke Zoom, saya ada di Zoom. Saya bisa ceritakan bagaimana Pak, supaya Bapak mengerti apa yang kita hadapi di sini. Iya. Jadi nanti kalau Bapak sudah tahu itu, baru nanti Bapak mengerti. Jadi masuk dulu Bapak ke markasnya. Kecil Pak Erban suaranya. Iya, masuk dulu Bapak Dengar nanti kok. ke komunitasnya. Di komunitas itu nanti kita tukar ide, tukar pengalaman, tukar strategi. Sehingga Bapak gitu. Tapi kalau Bapak Jangan masuk ketukar ke dompetnya Pak ya. tukar dompet juga boleh. Namanya kan kepentingan pelayanan kan boleh toh. Ini Pak Sandi boleh kan tukar dompet kan? Bukan dompetnya yang Boleh. ditukar, isinya transfer. Mana tahu Bapak ini kan udah mau doktor. Berarti sekali khotbah dapat 5 juta. Bagi-bagi ke kita bisa. Amin. Bayar pulsa. Tapi nggak usah lah, masih bisa Kak diatasi, masih bisa. Itu aja Pak. Nanti kalau Bapak udah masuk ke komunitasnya itu, nanti Pak Torosoki akan japri Bapak, japri. Oh ya di chat. Atau aku pun nanti ku cek lah dirimu. Supaya kita berkawan. Ya. Nanti kami biasanya juga tidak di live langsung Bang. Kalau di YouTube itu ada yang di live langsung, nanti ada sematkan linknya juga gitu. Udah saya ikuti Pak Pendeta. Nanti di situ. Oh iya. Nanti Bapak ikuti. Disitulah kita chat. Nanti bisa kasih link. Kita bisa tukar ide, tukar pengalaman. Untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu aja lebih penting. Daripada nanti berdebat lagi marah-marah. Yang ketawa muslim pula. Kalau orang muslim ini aku sebut kuluk-kuluknya semua itu mereka. Apalagi yang polemikus itu. Iya. Jadi mereka itu pemelintir Pak Christian. Jadi memang saya ngerti. Mereka itu paham loh. Mereka itu paham sebetulnya karena udah sering bahas apalagi sama Pak Erben itu udah dijawab itu semua pertanyaannya. Tapi mereka itu di bawah itu Kristen awam, kemudian disesatkan gitu, termasuk ya Muslim juga gitu loh. Jadi hal ini yang mau diluruskan dan saya tuh selalu bilang, saya itu merasa nggak adil. Kayak apa ya, maksudnya nggak ada keadilan. Ketika mereka itu melakukan pemelintiran, mereka nggak mau menunjukkan ini loh tafsir misalkan dari sabda itu seperti ini. Ini yang saya kritisi. Enggak. Tapi mereka pakai pemikirannya sendiri, sedangkan saya itu dikatakan penghujat. Padahal saya itu menunjukkan ini loh buku tafsirnya, tafsir nomor 1 yang saya tunjukkan. Justru itu yang mereka bilang, wah kamu itu edit, kamu ini loh. Saya kalau edit suatu literatur yang sudah ada UU-nya, apalagi itu saya langsung kena Pak. Itu nggak main-main. Nah bahkan sampai gurunda-gurundanya pun bikin isu seperti itu loh. Saking mereka itu nggak bisa jawab, memang ini dibongkar. Mereka itu terguncang. Nah, jadi kenapa tadi itu jadi hal yang penting ya? Karena seakan-akan apologet ini dilihat itu sebagai preman oleh pendeta-pendeta. Mereka ini bahkan pendeta-pendeta nggak ngelihat loh. Di arena yang seperti ini tuh
Bagaimana ketika Anda di atas ring, Anda itu bisa dicecer habis-habisan, tapi Anda nggak bisa membalikkan seperti apa. Barangkali Anda menjawab, justru Anda dipermainkan karena banyak jebakan Batman yang mereka siapkan. Kalau Anda itu betul-betul nggak siap sedia. Dan kemudian persepsi mereka, analisa liar mereka itu, kalau kita paham kaidah mereka, itu justru jadi blunder. Gitu loh Pak. Banyak hal yang sebetulnya bisa dibicarakan gitu. Jadi barangkali Anda nanti kalau udah lebih lama, saya juga baru kok Pak. Saya itu baru 4 bulan 5 bulan. Saya baru belajar, tapi saya tiap hari belajar. Gitu ya Pak ya. Iya, bahkan apologet memang, saya harus media akui. sosial ya. Ya. Bentar. Sebentar Bang. Bahkan apologet yang pertama di YouTube yaitu Christian Prince di dunia ya. Itu banyak memenangkan jiwa-jiwa gitu loh. Banyak memenangkan jiwa-jiwa. Dia membongkar semua hal itu. Jadi kita bisa lihat nonton Christian Prince ya. Gitu. Bahkan dia memenangkan banyak jiwa-jiwa gitu. Jadi itu yang kita mau kerjakan, apologet seperti Christian Prince. Itu loh Bang. Silakan yang lain. Iya, jadi jangankan antara ini ya, sekolah teologi, kemudian gereja, kemudian dunia apologetika, jangankan itu. Di dunia apologetika sendiri aja saya ngelihat itu udah beberapa lapis. Ada room-room yang seperti Pastor Jackie Sembiring, itu memang room-room yang beliau itu memang menjawab tentang kekristenan. Memang dia pure di situ. Nanti ada room-room yang barangkali seperti di room saya gitu misalkan, benar-benar lebih membahas tentang kaidah mereka. Tetapi apa kalau misalkan ditanya tentang kekristenan, ya pasti saya jawab gitu. Karena saya nggak mau kesannya nggak adil. Saya inikan mereka, tapi mereka nggak boleh tanya, enggak. Saya pun harus jawab juga. Makanya di room saya juga biasa kayak Bang Metatron yang gurunda-gurunda kan pasti naik kayak Pak Erben itu, ini juga naik gitu. Jadi memang perlu, selain ada defense, kita pun juga ngerti bagaimana cara untuk membalikkan. Karena yang di bawah itu Pak, itu nggak hanya orang yang mau belajar, tapi ada orang-orang yang udah di fase denial. Fase denial ini sebenarnya udah sedikit lagi, dia tuh udah ngerti ajaran Tuhan itu yang sebenarnya seleranya seperti apa. Karena kalau mereka itu tetap bersikukuh mengikuti ajaran yang di surga itu ada bidadari ya, udah turun.